di sesi pendampingan individu 4, yang mana nanti ada 3 kegiatan, ada pra-observasi, kemudian saya ikut observasi penjenengan di kelas bersama murid-murid penjenengan, kemudian kita lakukan kegiatan pasca observasi. Sehat Pak Hendri hari ini? Luar biasa Pak Hendri, saya juga dari gerbang pintu sekolah panjenengan di SDN 1 tahun tadi, ketika saya datang sudah luar biasa sekali. Ada penampakan yang signifikan ketika saya masih pendampingan individu 1, anak-anak sopan, ramah, antusias, kemudian pokoknya luar biasa sekali. Dalam kurun waktu 1 bulan ini progres pembelajaran panjenengan di kegiatan PGP ini bagaimana Pak? Kita semakin kesini semakin baik, dan bisa sudah kelihatan sedikit dari Oke, luar biasa sekali Pak Eri. Jadi Pak Eri merasakan ketika masih di PI 1 sampai sekarang di PI 4 itu sudah ada banyak kemajuan ini. Oke Pak Hendri, untuk tujuan pembelajaran sesuai di RPP panjenengan itu apa Pak? Mohon di pembelajarannya adalah sebenarnya membuat sebuah laporan pengamatan tata surya, laporan pengamatan tentang tata surya melalui gambaran penayangan DPP atau film atau video. Oke, untuk mapelnya tadi bahasa Indonesia IPA loh Pak? Iya, IPA. Oke, berarti sains. Terus tujuan selanjutnya mungkin ada Pak Hendri? Dan menyelesaikan soal tentang tata surya, mengidentifikasi tata surya atau sistem tata surya, lalu menggambar tata surya. Oke, bagus. Kemudian untuk area pengembangan yang tidak jenengan capai nanti apa Pak? Karena mengetahui tata surya yang ada di galaksi Bima Sakti, itu mengetahui semua benda-benda langit yang ada di tata surya galaksi Bima Sakti. Mungkin ada lagi? Nah, itu akan bisa menjelaskan macam-macam planet yang ada di tata surya kita. Kemudian untuk Pak, strateginya mau menggunakan strategi apa namanya Pak? Problem Solving, PBS. Oh, berarti pemecahan masalah nih Pak? Oke Pak Hendri, luar biasa sekali. Jadi di sini penjenengan kita setujui, saya sebagai supervisornya, penjenengan sebagai CDP untuk menandatangani. Terima kasih Pak Hendri. Untuk kegiatan selanjutnya saya mohon izin untuk ikut di kelas panjenengan untuk melakukan observasi bersama murid-murid panjenengan di kelas nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang depan, gerak. Gerak. Hitung, mulai. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
Nggak tahu? Tahu, Pak. Pesawat. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atas ya. Siap berdiri. Salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Buat bersabda damai. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Ya, untuk pengalaman kita minta lagu saya kami ini. Siap berdiri. Indonesia
hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Valen. Ya, Valen. Mana Valen? Tidak tahu. Nah, mungkin main ya. Kalau Fabian? Sudah. Bukan itu yang paling jauh ya. Fabian salah. Satunya lagi siapa? Iya. Dia sakit belum sembuh? Belum sembuh sakitnya. Ya, sebelum memulai kegiatan hari ini, semoga itu yang tidak masuk besok hari Selasa bisa masuk, yang sakit segera diberi kesembuhan. Untuk memulai kita seperti biasa kita buat sepakatan kelas ya. Kita kelas dulu. Apakah sepakatan kelas yang kita buat setiap hari kita sepakati kita buat apa saja kemarin? Kita sudah buat. Apakah kita tetap menggunakan yang ini? Jika guru menerangkan, siswa tidak boleh berbicara sendiri. Sepakati? Sepakati atau diganti? Yang kedua ini dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan, siswa menjawab dengan baik. Diganti atau sepakati? Lalu dari Amira bekerja dalam kelompok. Apakah itu kelompok atau seperti ini kelompoknya? Kemudian karena ini tetap kita gunakan kelompok karena ini. Oke, sepakat. Tidak boleh bermain sendiri. Sepakat? Sepakat. Tidak boleh makan di kelas. Tidak makan. Makan siapa? Tidak puasa. Rafi. Tidak puasa. Oh iya, tidak puasa. Kalau keluar kelas, izin kepada guru. Sepakat? Sepakat. Ayo sepakat ya. Masuk kelas. Ketuk pintu terlebih. Apa pintu tambah? Ada tambah enggak? Nah, ketika kesalahan ini ada apa? Apa? Mengucapkan salam. Bagus. Kita tambah di sini. Masuk kelas, ketuk pintu lalu mengucapkan salam. Lagi? Cukup? Kita sepakati? Siap, kita sepakati. Nah, sepakati untuk kesempatan kelas 6 hari ini. Nah, jadi sebelum menuju ke kemarin nanti Pak. Dan kemarin hari ini dan besok masih ada panjang. Untuk puasa ini, yang pertama harus menjaga kesehatan. Jangan lupa harus menjaga kesehatan. Meskipun di bulan puasa tadi ada yang ngantuk Amel pada waktu mengetik emoji ngantuk. Nah, itu harus sahurnya harus diperbanyak biar tidak ngantuk itu juga perlu dijaga. Nah, pada kau. Lalu tadi ada Lia. Sedih ya sedih. Jadi harus kenapa sedihnya? Ini kalau masuk kelas harus kita bersifat ditenangkan dulu. Ini semuanya dari mana? Dari menjaga kesehatan. Sakit katanya sedih. Nah, ini sakit ya, itu lihat ya. Yang kedua, tolong tetap kita jaga cuci tangan pakai sabun. Karena meskipun kamu dari rumah kelihatan bersih, tapi pada waktu kamu lagi di jalan memegang sesuatu itu masih kotor. Tentu kita ingat yang 5M, kita tetap mencuci tangan pakai sabun yang utama. Jadi alhamdulillah jaga kesehatannya, jangan seperti Radit sudah 3 hari tidak masuk gara-gara sakit. Yang lainnya harus bisa menjaga kesehatannya sendiri. Tuh. Nah, sekarang kita menginjak ke pelajaran kita hari ini tema 9. Kita bisa keluarkan bukunya untuk pelajaran hari ini. Buku pakainya semuanya. Nah, untuk yang kemarin, pelajaran yang kemarin. Nah, yang kemarin kita belajar tentang yaitu benda-benda langit yang
bercahaya, betul. Apa saja? Tuh, bercahaya, kemarin. Bulan, matahari, bintang, meteor, ada lagi, tambah lagi, asteroid, ada lagi. Nah, itu yang kemarin kita baca tentang benda-benda langit yang bercahaya. Nah, tapi hari ini kami punya sebuah video. Nanti tolong dilihat secara seksama, dipahami isi dari video itu, ya, biar kalian mengetahui apa yang terkandung, makna yang terkandung, inti dari video tersebut. Nah, baik. Petualangan Iko dan Milo. Ledakan alam semesta. Lihat bumi dan bulan kita. Yang terlihat begitu kecil dari sini. Benar, planet-planet lain pun hampir tidak terlihat. Apakah kamu tahu bagaimana bulan, bintang, dan bumi tempat tinggal kita dapat tercipta? Semua benda yang ada di alam semesta tercipta akibat adanya sebuah ledakan besar. Apa maksudnya ledakan besar? Menurut para ilmuwan, dahulu alam semesta ini tidak terdapat apapun, hanya terdapat sebuah titik yang mengandung banyak sekali partikel. Partikel tersebut berdesak-desakan pada suatu titik yang kecil, sehingga menimbulkan panas dan tekanan. Akibatnya titik tersebut pun meledak. Wah, lalu apa yang terjadi setelah ledakan itu? Setelah ledakan itu terjadi, terbentuklah partikel yang kita kenal dengan proton dan neutron. Saat itu, kondisi di alam semesta masih sangat panas. Butuh waktu sekitar 300.000 tahun untuk mendinginkannya. Ketika kondisi alam semesta mulai mendingin, proton dan neutron bersatu dengan partikel bernama elektron untuk membentuk atom. Kumpulan atom pun pada akhirnya membentuk berbagai bintang dan galaksi, juga planet yang ada di dalamnya. Apakah bentuk bintang pada saat itu seperti yang kita ketahui sekarang? Bintang berbentuk seperti batu, dan saat itu batu tersebut sangatlah besar. Tetapi mereka sangat cepat hancur. Apa yang terjadi dengan bintang yang hancur itu? Bintang-bintang yang hancur menghasilkan berbagai elemen baru sehingga melahirkan planet, galaksi, dan lubang bintang baru. Hingga saat ini pun proses ini masih terjadi. Alam semesta kita masih terus berkembang, Iko. Lalu, bagaimana dengan bumi? Apakah bumi juga terbentuk dari bintang-bintang yang hancur? Ya, betul sekali, Niko. Bumi terbentuk dari serpihan bintang yang bersatu. Ketika bersatu, bumi pun sangat panas. Tetapi kemudian mendingin dan muncullah air serta makhluk hidup. Wah, menarik sekali ya tempat tinggal kita. Oh iya, kapan terjadinya ledakan itu? Sepertinya ledakan itu terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. 13,8 miliar. Ternyata alam semesta ini umurnya sudah lama sekali ya. Betul, kehidupan di bumi jika dibandingkan dengan umur alam semesta mungkin hanya seperti satu kedipan mata saja. Sangat sebentar. Nah, itulah tadi sedikit potongan video untuk memperdalam video tersebut apa yang dikandung. Bapak akan memberikan sebuah SKPD
di video tadi. Disesuaikan dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke. Jadi saya kasih sebuah LKPD untuk dijawab berkelompok ya. Berkelompok, musyawarah, kerjakan, dibaca peraturan dalam mengerjakannya. Satu 3 menit untuk kerjakan. Ini materi yang sudah diberikan tadi, ujian tadi. Ini musyawarah satu kelompok. Selesai semuanya. Nah, terima Ya, untuk mengerjakan sudah selesai? Yang belum? Belum. Kalau satu sudah? Sudah belum? Belum. Kalau dua? Sudah belum? Belum ya. Lagi. Kalau sudah selesai, KKPD-nya? Sudah? Sudah? Ya. Kalau sudah, sebelum nanti masing-masing ketuanya ke depan, ketuanya sudah dibentuk kan? Ketua kemarin? Ketua sini siapa? Ketua sini kemarin? Panu, ketua sana? Ketua dua? Ketua dua? Pandu. Ketua tiga yang mana? Iya, oke. Ya. Sebelum memulai nanti perwakilan masing-masing kelompok, meskipun ketuanya atau yang lainnya mewakili untuk mempresentasikan sesuai tugasnya nanti
kita prisma dulu. Taruh dulu pulpen, ditaruh dulu, ya. Taruh dulu nomor 2, taruh dulu sebentar, taruh. Nah, bukunya taruh dulu. Kita konsentrasi. Oke, konsentrasi apa yang belum konsentrasi? Lagi konsentrasi. Oke, tepuk 1, 2, 3, tepuk 4, tepuk belum konsentrasi baru banyak. Tepuk 5 kali tepuk 5. Konsentrasi. Oke, konsentrasi ya. Nah, sudah clear. Sekarang kita kelompok 1. Baca KPD-nya nomor 1. Ya, silakan. Cepat ke bawah. Ya sini. Cuma pilih ke bawah kelompoknya. Oke. Baca tugas nomor 1 dari KPD akan dikerjakan oleh Vanu. Nah, ya, soalnya video yang telah ditampilkan tidak penting. pelan-pelan, santai. Dari video yang ditampilkan ada sesuatu yang di angkasa, asteroid, bintang, planet, satu komponen. Nah, ada lagi yang mau tambahi selain punyanya Vanu. Nomor 1 ya ini asteroid, bintang, planet, satelit, komet. Ada yang mau tambah? Apa? Galaksi. Nah, terus galaksi. Galaksi lagi yang nambah. Akan tambah dari nomor 1 biar melengkapi tugas dari nomor 1. Nomor 1-nya galaksi lagi. Kita lagi ya. Asteroid, bintang, planet, satelit, dan galaksi. Lagi pas. Oke, kita akan bahasnya yaitu tentang benda apa saja di luar angkasa. Terima kasih, tepuk tangan untuk aduh. Dari nomor 1 benda di luar angkasa. Coba kita cek apa saja ya benda di luar angkasa tadi katanya Vanu. Cek ya Vanu. Benda di luar angkasa. Ada saja lagi. Ada bintang. Nah. Hai teman-teman, aku sekarang sedang berada di luar angkasa. Luar angkasa. Yuk kita belajar mengenai tata surya kita. Kita cek benda di luar angkasa dengan Vanu. Inilah tata surya kita. Hai teman-teman, Vanu benda di luar angkasa. Tadi ada apa saja Vanu? Ada apa saja? Asteroid, kita cek. Asteroid. asteroid adalah batu-batuan luar angkasa yang tidak pernah terbentuk menjadi planet. Bentuknya berupa pecahan kecil-kecil dan bergerak mengelilingi matahari. Pecahan kecil itu berupa batu dengan bentuk tidak beraturan. Ada jutaan asteroid di angkasa kita, dan ukuran batu raksasa ini bisa mencapai lebih dari 1 kilometer. Betul ya, ada ya. Asteroid ada di luar angkasa. Asteroid. Ada lagi. Gimana solusinya Para asteroid ahli itu? astronomi dahulu meyakini bahwa asteroid berasal dari planet yang meledak. Planet itu berada di antara planet Mars dan Jupiter. Planet itu mendekati Jupiter pada jarak yang sangat dekat. Karena gaya tarik Jupiter, planet itu lalu meledak. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa asteroid merupakan bongkahan benda-benda angkasa yang tidak pernah membentuk planet. Gaya tarik Jupiter lah yang membuat bongkahan tersebut tidak menyatu. Sampai saat ini belum ada yang bisa membuktikan kebenaran pendapat-pendapat mengenai asal-usul asteroid. Jadi asteroid betul benda luar angkasa. Berikutnya
Lagi tadi yang disebutkan oleh kelompok 1 tentang asteroid apa? Tadi menyebutkan bintang, ya? Bintang. Jika malam hari langit sedang cerah, lihatlah ke atas langit. Ada banyak benda di angkasa yang berkelap-kelip memancarkan cahaya. Itu namanya bintang. Bintang adalah bola gas raksasa yang sangat panas. Bintang ibarat sebuah bola raksasa berwarna emas, dan bumi, matahari, berada di tengah-tengah bola raksasa itu. Maka pada malam hari, ketika cahaya matahari menerangi bagian bumi lain, kita bisa melihat ribuan bintang-bintang di langit. Bintang adalah benda yang memiliki cahaya sendiri di luar angkasa. Nah, sekarang tadi disebutkan kalau pada waktu malam hari matahari menyinari dunia lain, kita dapat melihat bintang. Maka matahari itu adalah pusat astrologi kita atau bintang yang paling dekat dengan bumi. Itu juga bintang. Ini yang paling dekat dengan bumi. Selain bintang, apalagi ada yang berkali planet. Nah, planet. Apakah bisa ada planet? Nah, di sini ada. Tata surya adalah matahari dan seluruh benda-benda yang mengelilinginya. Benda tersebut seperti asteroid, komet, meteoroid, dan planet-planet. Jadi planet-planet masuk ke dalam tata surya. Nah, itu benda dari kelompok 1 kemudian di luar angkasa sudah disebutkan. Ini tepuk tangan untuk kelompok 1 sekali lagi. Nah, yang kedua, kelompok 2 misalkan untuk mempresentasikan LKPD knowledge. Nah, dibaca di tulisnya apa? Dibagi dari ketua kelompok. Depan. Rangkaian tata surya. Boleh siapa? Dibaca, rangkaian dibaca. Kelompok sedang menggambar tata surya yang masuk ke hidung. Mereka menggambar matahari, Merkuri, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Betul. Ada tambahan? Tambahan? Sudah. Clear? Bagus? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari gambaran yang dibuat kelompok 2, ini juga punya torsonya. Nah, apakah sama dengan punyanya gambaran kelompok 2? Susunan dari tata surya. Ada matahari. Betul? Betul. Ada di punya kelompok 2? Setelah matahari apa? Ada Merkurius. Kelihatan di sana? Merkurius. Ada? Kedua, ada lagi Venus. Ada lagi apa? Bumi. Maksudnya Mars. Maksudnya apa? Jupiter. Maksudnya terus ada berapa planet? Ada berapa? 8. Apakah sama punyanya kelompok 2? Bagus, berhitunglah untuk kelompok 2. Itu gambarnya, ini alat peraganya atau torsonya. Ya. Jadi nanti akan dijelaskan di LKPD nomor 3. Cepat, nomor 3 kelompok berapa? Kelompok 3, siap? Oke, akan diperjelas oleh kelompok 3 dengan LKPD nomor 3. Dipersilakan untuk kelompok 3 diwakili oleh silakan ya. Matahari adalah pusat tata surya. Planet yang letaknya paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet selanjutnya adalah planet Venus. Planet ketiga adalah planet yang kita bumi, yaitu Bumi. Planet setelah Bumi, Mars. Planet kelima adalah Jupiter. Planet selanjutnya ada Saturnus, Uranus, dan yang terakhir ada Neptunus sebagai planet yang paling jauh dengan matahari. Baiklah untuk kelompok 3. Nanti disebutkan belum memperjelas
apa itu masing-masing planet dan fungsi dari planet itu sendiri. Mari kita bedah dari kelompok 3 masing-masing planet. Ya, planet mulai dari matahari sampai apa itu nanti kita persatu kita bedah. Hai teman-teman, aku sekarang sedang berada di luar angkasa nih. Nah, inilah tata surya kita. Dan saya disebutkan oleh kelompok Yuk kita 3. pilih dan klik planet yang kita mau pelajari. Pertama apa tadi? Apa matahari? Punya kelompok 3. Punya tata surya. Matahari. Dia terletak di pusat dan dikelilingi oleh planet-planet dan benda-benda angkasa lain. Indah sekali ya. Matahari sebenarnya adalah sebuah bintang. Ia adalah sebuah bola gas yang sangat besar, yang sebagian besar terbuat dari gas hidrogen. Gas hidrogen ini selalu berubah menjadi helium setiap waktu. Nah, proses perubahan ini membuat matahari bersinar terang sekali dan sangat panas. Tapi ingat, justru kehidupan kita di bumi ini sangat bergantung dari cahaya dan panas yang diterima dari matahari itu. Bayangkan, kalau tidak ada matahari, pasti semuanya jadi dingin sekali. Bahkan bisa membeku seperti es. Matahari memiliki ukuran yang sangat besar. Diameternya 1.400.129 km. Wow, ini 110 kali lebih besar daripada bumi. Permukaan matahari memiliki panas 5.500 derajat Celcius. Bagian intinya sekitar 15 juta derajat Celcius. Sulit sekali membayangkan betapa panasnya matahari. Bandingkan dengan merebus telur, panas yang diperlukan cuma 100 derajat. Itu pun sudah sangat panas sekali kan? Matahari ya. Matahari pusat tata surya kita memiliki suhu berapa? 5.500 derajat dengan intinya 15 juta. Lalu ada Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Ukurannya hampir sama. Berjarak 36 juta mil dari matahari. Ini dari matahari ya. Diameternya adalah 3.200 mil. Lalu mengitari matahari selama bulan berdebar dari paling cepat mengitari matahari adalah siapa? Merkurius ya. Berputar pada porosnya selama 58 hari. Lalu ada lagi Venus. Nah, Venus adalah siapa disebut dengan planet apa? Planet yang paling terang. Planet yang paling terang adalah Venus. Memiliki mengelilingi matahari selama 224 hari. Lalu ada juga tentang bumi. Bumi adalah planet yang kita tempati. Ya, bumi. Jaraknya 150 juta kilometer dari matahari. Nah, ini bumi. Ya. Perputaran bumi mengelilingi matahari selama 365,25 hari. 5 jam. Ini nanti ada tahun kehabisan untuk menggenapi 366 hari. Karena kita sehari ada 23,15 jam per hari. Jadi dibulatkan kita timbulkan 24. Seharusnya ini adalah 23 jam 12 menit. Ada lagi setelah matahari apa? Mars. Mars. Sebutan apa sebutan Mars? Planet merah. Bagus, planet merah. Mars, planet merah. Nah, jadi dari keempat ini, dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, termasuk planet dalam.
Lalu yang ini planet luar, dua Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Nah, ini planet gas. Nah, planet dalam adalah planet yang memiliki betul masa, betul. Memiliki masa. Yang keluar adalah terbuat dari gas, jadi tidak bisa ditempati. Untuk mereview soal-soal tadi, punya tim literatur, nanti MOS ini berjalan ya sesuai soal yang ada di papan. Ya, oke. Nah, ini dari perwakilan dari kelompok, nanti saya bebas di mana MOS ini berhenti ya. Nanti kita hitung 3. Di 1, 2, 3, bunda ke MOS. Oke ya. Kita cek untuk MOS-nya. Kita pakai nah, nanti dari kelompok 1 ya, 1 untuk memperdalam hari ketiga rekapitulasi. Nah, ini ada satu soal interaktif. Kita cek. Nah, dari kelompok dari kelompok 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Untuk kelompok 3, kelompok 2. Kelompok 2 dan kelompok 3 untuk 1, mana 1. Nah, siapa yang mau dikasihkan silakan. Ayo. 1, hitung 1, 2, 3. Hitung mulai. Hitung. 3 adalah dunia. Ini 3 tidak boleh ngomong 3 ini. Ulangi. 1, 2, 3. Kalau ini harus berjalan MOS. Cek kalau itu betul masalah ya. Mari kita hitung sama-sama. Kelihatan enggak? Itu kelemahannya dari kelompok 1. Matan itu, kan? Alat apa? Dia masih sebenarnya apa? Kelihatan? Nah, batas kelas. Alat apa yang kelihatan benar? Benar yang sudah kasar. Nah, cek, tanya jum. Yang satu yang bersuara. Apa? Ya, jawabanku benar sekali. Betul. Tangan nomor 1. Sekarang kelompok. Berhitung, mulai. Oke, belum di sini. Silakan. Sekarang nomor 2. Ini nomor 2. Yang nomor 2. Oke. Kelihatan? Dibaca yang keras. Musyawarah dulu, jawab. Ya, jawabanku benar sekali. Oke, bentar untuk kelompok 2. Kelompok 3. Hitung mulai. Oke, tunggu di sini. Nomor 3. Dipersilakan kelompok 3. Apa? Nomor 3, betul nomor 3. Nomor 3. Ah. Jadi nomor 3. Nomor 3. Oke. Nomor 3, selesai nomor 3. Oke, baca yang keras. Salah dulu. Ayo. Tenang, saya diam biar Amira mau menjawab nomor 3. Hah? Ya, jawabanku benar. Ya, betul sekali. Sudah untuk kelompok 3. Belum ada yang salah. Kita kembali ke kelompok 1. Silakan. Nomor 4. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Nomor 4. Ini harus dijaga, kita akan masukkan ke soal berikutnya untuk membahas tadi.
Evaluasi. Nomor 4. Nomor 4. Ya. Dibaca, padan, patan, dibaca, keras, Pak. Patan nggak pakai kacamata, kata. Ridho, baca tuh. Nama-nama tempat bergabungnya bintang kita, matahari, bumi, dan planet-planet yang berada di luar angkasa. Ya apa? Kelompok 1. Ayo. Jawab dulu. Ayo. Apa bin? Ayo, kita. Yang mana? Kok kamu kok bingung nih? Ayo, musyawarah dulu. Betul, ayo sama-sama. 3 kali. 1, 2, 3. Lepaskan. Oh. Bagus. Masih kita semuanya. Nomor 5. Bersilakan. Nah, nomor 3. Nomor 2. Nomor 5 detik. Ya. Sekarang nomor 5. Ya. Mana yang sering disebut satelit bumi? Klik gambarnya. Yang mana? No. Apa jawabannya yang betul ini? Bulan. Klik bulan. Coba. Iya, kelompok 2. Salah satu tangan kelompok 2. Kelompok 3. Nomor 6. Persilakan. 6. Salah dulu. Baca dulu. Betul sekali, astronot. Nah, oke, ini tentang luar angkasa sudah bagus sekali. Intinya cuma nilainya 100, 100 dan 80. Tapi kita dulu semuanya. Kita tadi masih kelompok. Sekarang tugas individu untuk memperdalam. Jadi saya akan berikan tugas individu. Sebelum ke individu, konsentrasi. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali tepuk 5. Ribet. 3 kali tuh, bukan 5 kali. 3 kali tepuk sisa. Oke, kita bagikan untuk dalam tugas individu. Pak, dikerjakan dulu waktu menggunakan 5 menit, silakan dikerjakan. Dikerjakan. Bisa menggunakan buku paket, buku LKM, bisa dikeluarkan, bisa dibaca, bisa ditulis.
Kasih nama, jangan lupa namanya ya. Nama jangan lupa. Nama. Ya. Sekarang harinya hari Senin. Ya, hari Senin tanggal 10. Jangan lupa. Ya. Lupa harinya hari Senin tanggal 10. Nama, nomor absen jangan lupa. Ya, ya dapat dikumpulkan. Silakan kumpulkan yang sudah. Ya, kita kumpulkan yang sudah. Silakan. Ya, kumpulkan silakan. Ya, kumpulkan. Ya. Ayo, kumpulkan ya. Ya, terima kasih ya. Kumpulkan yang sudah. Nah, belum teruskan. Yang sudah kumpulkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, dikumpulkan. Ya, betul, silakan. Ya. Ya, dikumpulkan. Ya, bukan. Ayo. Ya, bukan ya. Ya, bagus. Nah. Dua, bukan dua. Bukan loh, ayo. Bukan. Oke, sudah. Ya. Bukan. Nah. Ya, ini kumpulkan di depan. Ya. Kumpulkan ke depan. Iya. Terus semuanya? Kumpulkan semuanya? Ya, sekali. Nah. Kumpulkan. Lalu apa kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang mau mengungkapkan? Jangan. Ya, apa kita sebutkan? Materi ini tentang apa? Apa? Yang keras? Karakteristik benda langit. Nah, banyak. Ya, langit oke. Lagi? Mau dua? Tentang apa? Yang kamu pelajari ini tadi? Planet-planet yang mengelilingi matahari. Bagus. Ada berapa tadi? 8. Ada lagi? Apa? Tata surya dan planet-planet. Bagus. Lagi selain tata surya, planet-planet, ada matahari sebagai pusat tata surya. Lalu planet-planet tadi, matahari terbentuk dari apa? Gas terus ledakan. Nanti dari ledakan untuk kecil menjadilah planet. Itu lebih dari kumpulan planet tadi, satu tata surya tadi, kita udah di bumi, planet bumi. Planet bumi masuk edaran dari sebuah tata surya kita, namanya apa? Apa? Takut. Apa? Pada matahari, planet dan asteroid lainnya tadi sebuah masuk tata surya atau masuk dalam sebuah galaksi. Kita galaksi apa namanya? Galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Bagus sekali. Lalu dari materi kita tadi hari ini, apa yang kamu suka dari materi kita? Apa? Game. Lagi ya. Yang sukanya ini gamenya. Lagi. Kedua, hari kita tadi belajar hari ini, yang kamu suka apa? Video, visual.
video sampai visual. Kelompok 3 lagu apa? Lagu tralala, lagu. Lagi buat apa tuh? Ngomong takkan kok. Ya berani? Hah? Iya. Itu lagi materi macam-macam yang hari ini kita sudah belajar tentang planet. Jangan lupa tetap untuk PR halaman di buku ya, buku LKS-nya. Kata surat halaman 198. Ya. 198. Itu ada kotaan ya, ada kotak. Nah, nama-nama planet dan jarak dari matahari. Itu nanti dikerjakan di rumah ya. Sudah? Kalau sudah, bukunya bisa dimasukkan ke dalam tas. Siap? Silakan untuk Bandung memimpin untuk berdua. Siap, Din. Assalamualaikum. Yuk kembali. Doa mulai. Dilepas dulu basah. Kita tutup dulu jadi besok setelah lebaran, masya Allah. Nomor 3. Ini calon ustad ini. Itu.
Wajar itu. Jadi rumah pondok di sama sana saya. Ya. Amin. Correct. Alhamdulillah Pak Hendri, setelah kita melakukan observasi di kelas bersama panjenengan bersama anak-anak SDN 1 Taweng kelas 6 pada mapel bahasa dan IPA itu sains ya Pak dengan Pak Surya, dan saya pun sudah melihat RPP panjenengan yang skenario-nya luar biasa sekali, urut runtut, kemudian seperti berasa saya merasakan seperti di PPG kembali. Begini Pak Hendri, secara umum dari catatan saya melalui pengamatan saya ketika saya melakukan pengamatan terhadap apa yang jenengan lakukan dari ini di kelas itu, penerapan KSI-nya sudah sangat baik dan perlu ditingkatkan, namun terus ditingkatkan. Kemudian kegiatan berjalan lancar sesuai dengan skenario di RPP. Penggunaan bahan ajar juga sangat luar biasa sekali, sangat baik dengan menggunakan video dan alat peraga itu hampir sempurna, hampir sempurna. Namun di sini sedikit saya menambahkan di RPP panjenengan itu tertuang anak-anak diajak mindfulness. Nanti untuk jedanya biar anak-anak tidak jenuh mungkin di mindfulness-nya ya Pak. Kemudian pada kegiatan refleksi itu secara umum panjenengan ketika membuat tanda emoji itu anak-anak diajak untuk menandai apa reaksi hari ini. Ada anak-anak ketika jenengan ajak menjawab soal pakai game, kemudian melihat tayangan video, melihat tayangan PPT itu sangat luar biasa sekali karena apa? Dengan menggunakan alat peraga anak-anak pasti daya serapnya di materi penjenengan itu akan lebih mudah. Bahkan saya melihat ketika sudah usai saja masih ada yang penasaran dengan peraga jenengan. Oh ini toh yang namanya matahari, ini toh yang namanya planet-planet. Kemudian anak-anak meraba. Itu berarti anak-anak masih antusias untuk kegiatan pembelajaran berikutnya Pak Hendri. Jadi mungkin catatan saya itu hanya di mindfulness-nya saja, tapi yang untuk secara umum sudah luar biasa baik dan hampir sempurna Pak. Kemudian mohon ditingkatkan di kegiatan penilaian ya Pak, di penilaian itu mungkin itu saja dari saya. Untuk secara umumnya sudah sangat baik sekali Pak Hendri. Jadi untuk Pak Hendri hari ini saya sangat luar biasa sekali dari panjenengan. RPP-nya sudah bagus, lengkap, anak-anak juga antusias, kemudian tanya jawab yang interaktif sesama anggota kelompok. Jadi sudah sangat hampir sempurna. Dan tapi mohon Pak Hendri juga lebih meningkatkan lagi, karena Pak Hendri tugasnya di sini juga tidak hanya ini dipakai Pak Hendri sendiri, tapi untuk dikembangkan ke rekan sejawat yang ada di sekolah maupun di komunitas praktisi. Jadi praktek-praktek baik dalam menggunakan peraga pembelajaran di kelas, karena memang anak-anak itu cenderung kalau melihat secara langsung kan istilahnya anak-anak lebih mengenal gitu untuk materinya. Jadi memaksimalkan penggunaan peraga. Mungkin kalau suatu misal peraganya itu tidak semua sekolah atau semua lembaga punya yang seperti punya Pak Hendri, kan bisa menggunakan misalkan senter, kemudian bola, kemudian kertas-kertas bekas kan bisa ya Pak. Jadi intinya kan tidak bagus kita menggunakan alat peraga yang mahal. Jadi memaksimalkan alat-alat peraga yang ada atau barang-barang bekas yang masih bisa difungsikan. Mungkin sedikit catatan saya hanya itu saja Pak di penilaian, kemudian kegiatan mindfulness-nya saja. Mungkin kegiatan pasca observasi cukup sampai di sini Pak. Dalam kurun waktu 1 bulan ini penjelajah juga sudah memaparkan, sudah luar biasa sekali. Saya mengapresiasi kegiatan panjenengan di daring juga sangat aktif, dan mohon ditingkatkan kegiatan coachingnya bersama rekan sejawat maupun bersama peserta didik, mengikuti alur yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu alur delta. Kemudian nanti bila mana dari Pak Hendri masih ada yang kurang jelas
jelas pada kegiatan pendampingan 4 ini bisa kita lanjutkan di kegiatan daring melalui WA group maupun Google Meeting. Sampai ketemu lagi di pendamping di Lokakarya 4 di insya Allah di SMA Negeri 1 Trenggalek, Pak. Dan saya mengingatkan untuk kegiatan yang PI 5, Pak. Jadi nanti panjenengan bersama satu rekan sejawat mengajak untuk dibimbing pada proses coaching. Jadi untuk pendampingan individu 5 intinya dengan mengajak rekan sejawat untuk melakukan praktek coaching. Jadi nanti penjenengan bisa mengunggah aksi nyata 2.3 itu setelah proses itu. Jadi nanti kan budgetnya kalau ke CGP bulan Juni nih Pak 2.3. Jadi setelah pendampingan individu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.